Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada di pertemuan yang ke-14. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja dan tetap semangat meskipun kita belajarnya secara virtual ya, dan kita belum tatap muka secara langsung, tapi semoga itu tidak mengurangi semangatnya teman-teman di sini semua untuk bisa belajar lebih lagi, lebih giat lagi, dan berkarya dengan lebih maksimal lagi dalam mata kuliah tipografi. Nah, dalam pembahasan kali ini nantinya Anda akan belajar mengenai strategi kreatif ya, bagaimana ketika kita merancang sebuah set huruf atau set font. Nah, ini beberapa contoh-contoh set font seperti yang Anda lihat di sini, yang tampil di sini. Nah, tentunya set font ini tidak begitu saja dibuat ya, hanya berdasarkan unsur yang visual yang menarik ya, tetapi penggalian ide sebelum merancang set font ini menjadi sangat penting ya, supaya nanti Anda benar-benar menghasilkan set font yang memiliki konsep dan juga makna yang sesuai dengan kreativitas visualisasinya, sehingga tidak hanya mengedepankan sesuatu yang sifatnya itu bagus atau estetis saja, tetapi kita sendiri juga harus tahu bagaimana tipografi ini merupakan sebuah produk desain yang memiliki nilai fungsional, yang mana keterbacaan dan juga proporsi huruf, kemudian keterkaitan huruf satu dengan yang lain, visibility-nya itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai strategi kreatif dalam merancang sebuah set font atau set huruf dengan pendekatan huruf metamorfosis. Sebagai referensi, saya sajikan beberapa contoh-contoh ya dari hasil perkuliahan terdahulu. Semua ini merupakan output dari semester-semester sebelumnya di mata kuliah tipografi. Seperti kita lihat di sini ada font Jepara. Di sini konsepnya dia mengambil dari ornamen Jepara. Sebenarnya untuk bentuk-bentuk hurufnya ini sudah mengacu pada huruf yang sudah ada, tetapi pendekatannya adalah menggunakan motif ornamen itu yang akhirnya dijadikan sebagai fill ya, atau isian dalam masing-masing huruf yang dipotong secara berbeda-beda. Jadi pemotongan motif ini berbeda-beda dari A sampai Z. Memang di sini saya tidak tampilkan semuanya ya, karena supaya bisa Anda lihat lebih detail. Nah, nantinya Anda bisa melihat di Visual Library, nanti akan saya berikan link referensinya, bisa dilihat di situ beberapa contoh-contoh dari karya-karya mahasiswa UNES terdahulu ya. Nah, di sini untuk penyajian ornamen ini juga terlihat sekali dimensinya, sehingga ornamen ini terkesan bukan sesuatu yang polos ya, tetapi dia lebih ada tekstur, juga ada permukaan, bagaimana ornamen itu ada sesuatu bagian yang timbul dan ada yang cenderung datar ya. Jadi karena bahan ornamen itu biasanya adalah kayu, diaplikasikan di kayu ukir khas Jepara ya, sehingga huruf-huruf ini ya menyerupai seperti halnya kayu yang berbentuk abjad, dan di dalamnya tentunya ada ornamen yang mengandung motif-motif ini seperti daun, benangan, ulir, relung, cawen. Nah, sehingga Anda harus benar-benar memahami kalau memang mau mengangkat konsep mengenai sebuah ornamen khas ya daerah tertentu. Tidak harus ornamen, Anda juga bisa terinspirasi dari batik ya, misalnya batik apa yang menjadi khas di daerah Anda. Misalnya ini sebagai contoh ada batik Cianjur yang khas dengan motifnya ini adalah gabah ya, atau beras ya, jadi ada rice grains atau gabah ini. Kemudian beras ini menjadi elemen satu kesatuan dalam motif batik Cianjur ini, diaplikasikan
di dalam setiap hurufnya ya. Jadi ada bulir gabah ini di setiap ujung bisa masuk ke dalam stem ya. Ataupun di lengkungan-lengkungan bolnya. Nah, silahkan nanti Anda bisa berkreasi, tetapi tetap mengacu pada konseptual ya, sesuai dengan data yang sudah Anda dapatkan. Oh, jadi kalau batik Cianjur ya dilihat lagi sebenarnya filosofi batiknya itu apa, motif utamanya itu apa, Anda bisa pelajari lagi. Nah, ini seperti ini hasilnya, dan fontnya tidak harus yang uppercase semua, tapi Anda juga bisa menggunakan konsep yang lowercase atau huruf kecil semua. Nah, untuk warna juga tentunya juga harus menggunakan referensi ya. Anda harus mencari data warna yang khas batik Cianjur ini apa saja. Jadi penggabungan warna kuning dan hijau ini tidak serta-merta sesuka hati gitu ya, tetapi Anda bisa ini ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan filosofi atau konsep dari batiknya sendiri seperti apa. Nah, kemudian karena ada juga yang tertarik ya untuk mengangkat ornamen ya, ini kebetulan dia khas Kalimantan, dari asalnya juga dari Kalimantan ya kreatornya ini. Nah, ini misalnya dari batang garing dari ornamen yang khas Kalimantan ini dengan full colornya. Di sini ada banyak sekali warna-warna khasnya. Nah, itu diaplikasikan di dalam huruf-huruf di sini uppercase semua ya, meskipun ini terdapat kelemahan ya. Jadi di sini hurufnya belum terlalu konsisten untuk jarak kerningnya antar huruf, terus kemudian lebar huruf dan penyajian juga masih terdapat sesuatu yang enggak presisi. Tetapi secara konseptual ini nanti teman-teman bisa melihat ini sebagai referensi ya. Nah, ada juga yang mengangkat tema mengenai dasar laut. Nah, seperti halnya kita bisa lihat di sini apa saja hewan-hewan di dasar laut itu ya, dan juga ekosistem di dasar laut itu apa. Anda bisa melakukan riset visual ya, jadi nggak perlu jauh-jauh juga, karena Anda bisa browsing dari berbagai referensi visual itu. Anda bisa sajikan itu, visualisasikan itu ke dalam bentuk-bentuk huruf ya, tanpa mengurangi keterbacaan. Nah, di sini kehebatan set font huruf ini dia tidak mengurangi keterbacaannya ya, dari mulai A sampai Z ini semuanya dengan mudah kita bisa baca ya. Nah, jadi apapun idenya ya, apapun referensinya, apakah dari flora, apakah dari fauna, apakah dari objek-objek yang ada di sekitar kita ya, ataupun mungkin dari tradisi ya, yang kaitannya dengan budaya-budaya khas suatu daerah, bisa diambil dari tempat asal sendiri. Nah, itu boleh aja. Jadi misalnya ada ornamen khas dari daerah mana, itu bisa diaplikasikan, atau juga batik ya. Dan tentunya Anda saya beri kebebasan ya, tidak harus sesuatu yang bersifat tradisi, tetapi Anda juga bisa menggunakan konsep-konsep modern atau misalnya geometris ya, konsep-konsep yang abstrak ya, atau mungkin mengarah kepada objek-objek yang sifatnya adalah futuristik. Nah, untuk tugas selanjutnya, ini sebenarnya saya sudah sajikan ya di Elena. Nanti Anda bisa buka lagi. Jadi Anda membuat sebuah set font, selain A sampai Z juga dilengkapi dengan angka dari 0 sampai 9. Nah, pastinya tadi sesuai dengan tema-tema yang sudah saya contohkan tadi, Anda bisa pilih salah satu. Kemudian Anda juga bisa lihat beberapa di video YouTube saya, dan ukuran bidangnya ini sudah saya cantumkan di sini A2. Boleh Anda buat portrait atau landscape, medianya sudah saya cantumkan di sini pilihannya. Dan jangan lupa untuk menyertakan mind map pastinya ya, serta deskripsi singkat konsep pada kertas A4. Nah, di sini untuk deadline pengumpulannya adalah 23 Desember 2020, dan jangan lupa untuk membuka
referensi pada Bitly Visual Library. Di situ ada berbagai contoh set font yang Anda bisa jadikan sebagai sumber inspirasi.